Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik rekan sejawat sekalian, Meja Ngopi kembali hadir di channel YouTube Pedisker Malang dan langsung disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 68A. Dan Meja Ngopi kali ini spesial akan membahas tentang bagian-bagian dari proses perawatan luka, ya. Kalau kita tahu bahwasanya perawatan luka ada step-stepnya, ya, dari mencuci, ya kan, membuang jaringan mati dan juga memilih balutan yang tepat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang memilih balutan sesuai dengan warna dasar luka. Oke. Dan siapakah narasumber kita untuk Meja Ngopi kali ini? Penasaran? Pastinya, ya. Baik, ini dia narasumber kita. Selamat siang, Mas Tubagus. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Apa kabar, Mas Bagus? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Kok nampaknya lesu gitu ya? Kok ini kurang semangat seperti ada apa ini? kopinya kurang. Kopinya kurang ya. Iya. Oke, tolong panitia disediakan kopinya seperti ini, tidak hitam, Mas. Kurang hitam, ya? Kurang hitam. Bilang kopi atau bisik? Oke. Baik rekan sejawat sekalian, biar tidak penasaran dan mungkin ada yang belum tahu nih siapa sih sebenarnya Nurse Tubagus ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Mas, Ya. biar rekan sejawat sekalian tahu siapa sih Nurse Tubagus itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nas Tubagus Imam Akin. Saya di sini sebagai staf pelayanan. Alhamdulillah diberi amanah wakil kepala divisi pelayanan luka. Dan memulai karir di Pedisker ini mulai tahun 2015 sampai sekarang. 2015. Wow, sangat super sekali ya. Jadi perlu diketahui oleh rekan sejawat sekalian ya, beliau ini adalah sesepuh ya. Waduh, Sesepuh di Pedisker. Karena kenapa? Karena beliau mengikuti perkembangan Pedisker dari sejak awal berdirinya sampai hari ini, ya. Dan mungkin nantinya kita akan banyak sharing, Mas Bagus ya, mengenai memilih balutan luka. Siap. Sepertinya itu sudah tidak asing lagi buat Mas Bagus ya. Sharing aja sih. Sharing aja. Lebih banyak. Oke. Tapi ini nantinya harapannya adalah semoga dapat memberikan informasi ataupun keilmuan untuk rekan sejawat sekalian, khususnya bagi rekan sejawat yang membuka praktek mandiri atau berkecimpung di dunia perawatan luka. Oke. Oke. Kali ini Meja Ngopi seperti biasa ya. Kalau Meja Ngopi pastinya ada kopi, ya kan? Dan kesempatan kali ini Meja Ngopi kebetulan gitu kan, sponsornya adalah tetangga Pedisker sendiri, yaitu dari Oma Wijikawi ya. Dan kopi ini merupakan kopi asli dari Kota Malang. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Oma Wijikawi yang sudah mensupport atas terselenggaranya Meja Ngopi pada hari ini. Baik, Mas Bagus. Siap. Sudah 5 tahun ya di Pedisker ya? Enggak, 5 hari. 5 tahun. Saya rasa itu sudah waktu yang cukup lama ya untuk mempelajari, ya kan, untuk mendalami tentang keilmuan perawatan luka pastinya, ya kan, dan juga sudah mengikuti perkembangan praktek mandiri Pedisker dari awal. Sepertinya merintis itu sangat susah, Mas ya? Wah, iya. Waktu dulu itu pasien cuma masih 2-3, dan kita sempat khawatir waktu itu. Oh, khawatir ya. Ya, ini praktek ini bisa terus enggak nih? Oh, gitu. Tapi alhamdulillah banyak terobosan ternyata. Banyak terobosan ya. Sudah berapa, Mas? Kalau boleh tahu pasien Pedisker? Alhamdulillah sudah di atas 50. Di atas 50 ya. Jadi kalkulasi sudah 50 pasien ya lebih ya. Oh, jumlahnya? Jumlahnya? Oh, kalau jumlahnya banyak. Oh, banyak ya? Banyak sekali. Saya kira per bulan. Oke. Jadi memang sudah banyak klien-klien kita yang sudah datang ke sini dan juga alhamdulillah banyak kasus-kasus yang dapat kita tangani berkat tangan dan sentuhan-sentuhan dari Mas Tubagus ini gitu. Dan mungkin ada beberapa hal yang perlu Mas Bagus informasikan ke teman-teman. Selain mencuci luka ya, selain membuang jaringan mati, dan pastinya kita membutuhkan dressing ya, sebagai pamungkas dari
perawatan luka, karena itu yang akan menentukan berapa lama proses penyembuhan luka. Seperti itu Mas ya. Iya. Nah, bagi Mas Bagus sendiri, dressing itu ada beberapa macam sih di perawatan luka, khususnya di perawatan luka dengan konsep modern pastinya. Kalau saya sebutkan banyak ya. Ya. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Kapan kita harus memakai dressing ini ya. Jadi yang perlu kita pahami dulu, kita harus tahu ya jenis dressing ya. Oke. Dressing itu ada dua macam ya, mungkin teman-teman sudah tahu. Apa, primer dan sekunder. Primer ya. sekunder. Oke. Dikatakan primer itu bila dressing itu dia langsung bersentuhan dengan luka. Kalau yang sekunder itu biasanya di atasnya. Oke. Adapun dressing yang dia fungsinya dua-duanya, jadi bisa sebagai primer dan sebagai sekunder juga, seperti itu. Mungkin nanti kita bahas di apa itu contoh kasus ya, seperti itu. Jadi memang di tahun-tahun ini kan banyak masih yang memakai konsep konvensional pastinya. Ya. Mungkin nanti Mas Bagus bisa menjelaskan banyak ya tentang bagaimana sih pengaplikasian dressing pada luka-luka yang sudah ditangani di pedicure gitu. Nah, sesuai dengan fungsinya Mas Bagus, untuk dressing itu sendiri pastinya banyak fungsinya. Ya. Mungkin bisa nantinya bisa dijelaskan ke rekan sejawat sekalian untuk memberi wawasan dari fungsi-fungsi dressing itu sendiri apa aja gitu. Oke. Ya, jadi dressing itu gini ya. Jadi saya jelaskan dulu. Ketika kita terluka, termasuk kan luka itu terjadi pembukaan kulit ya. Oke. Ya, kita tahu bahwasanya ketika kulit ini terbuka, artinya itu mikroorganisme dia bisa mudah masuk Betul. dan mudah infeksi. Dan itu juga menjawab sebuah jawaban ketika luka itu harus ditutup atau dibuka. Oke. Sangat menarik nih. Ada pembahasan dari yang disampaikan oleh Mas Tubagus. Saya manggilnya Mas Tubagus atau Mas Tubagus atau Pak Bagus? Terserah. Oh, terserah ya. Yang enak gimana? Biar lebih mudah Mas Bagus saja. Siap. Sepertinya Anda masih umuran 20 tahun atau? Oh, masa sih? Ada bohong ini. Ya, sudah anak dua ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat semoga keluarga ya. Siap. Oke, lanjut Mas Bagus. Ada hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Tubagus, yaitu sebenarnya sih luka itu ditutup atau dibuka. Ketika ada luka, harusnya nih luka ini dibiarkan begitu saja atau ditutup, karena banyak dari orang-orang di luar sana, khususnya orang-orang yang di luar kesehatan, yang beranggapan bahwasannya luka itu harus dibuka nih, gitu kan. Loh, lukanya jangan ditutup, nanti banyak dan lain sebagainya. Mungkin Mas Bagus bisa menjelaskan seharusnya bagaimana? Ya, ini memang ya, apa istilahnya, terkait di lapangan juga banyak apa itu pasien-pasien yang mungkin belum paham tentang apa itu infeksi itu apa. Ya, jadi berangkat itu dari pengertian infeksi semuanya. Jadi ketika terluka itu kan kulit apa itu perlindungan kita terbuka ya. Kalau perlindungan kita terbuka artinya bisa apa kuman-kuman itu bisa masuk. Oke. Ya. Bisa masuk. Terutama untuk pasien-pasien yang diabetik. Ya, pasien diabetik itu resiko infeksinya tinggi. Kenapa? Ketika kadar gula di dalam darah itu tinggi, proses perawanan infeksinya menurun. Ya, jadi nutrisi terus apa itu sel darah putih yang seharusnya dia berfungsi untuk melawan kuman itu dia tidak bisa maksimal. Akhirnya infeksi pada pasien diabetes itu lebih tinggi daripada orang yang tidak. Berarti resiko tinggi itu terjadi apabila disertai diabetes tadi. Ya, betul. Jadi mungkin di pemahaman di masyarakat, loh Mas, ini saya luka nggak ditutup, lu kering nggak, gitu ya. Itu ya betul. biasanya itu dilihat dulu lukanya ya, derajat lukanya juga. Kalau derajatnya cuma babres saja ya, oke bisa kering ya, karena mungkin perlindungan infeksinya bagus dia ya, daya tubuhnya bagus, proses healingnya bagus, oke nggak ditutup, dia nutup sendiri ya. Biasanya bentuk scar, nanti scarnya itu melondoki sendiri, terkelupas sendiri. Nah, itu bahasa kearifan lokal kamu? Iya. Monggo silakan. Ya karena saya lahir di Jawa Timur. Mohon maaf ya, bahasa Jawanya masih keluar sedikit. Masalah, nggak masalah. Bineka Tunggal Ika, Mas. Ya. Kita pun di klinik itu sering ya menemui kasus-kasus yang dia tidak punya diabetes, tapi kenapa kok jadi infeksi? Ya, itu artinya terjadi kuman infeksi kuman yang masuk ke dalam itu lebih kuat daripada pertahanannya. Maka dari itu pemilihan dressing dan antimikrobial yang tepat itu
salah satu menjadi solusi supaya luka itu bisa sembuh. Bisa sembuh. Oke. Berarti kalau boleh saya simpulkan Mas Bagus, jadi pada dasarnya luka itu memang harus ditutup, betul? Ditutup, ya. Tapi dengan syarat adalah dengan proses-proses perawatan yang baik. Ini pernah pengalaman ya. Cerita ada pasien itu pada waktu itu mau kita rawat, tapi masih dirawat dulu sementara. Akhirnya beliau kontrol ke rumah sakit, terus pas dibuka ternyata banyak belatungnya. Itu artinya luka itu ketika ada mikroorganisme dari luar ya, tentu kalau yang belatung itu ada lalat ya, dia naruh telur, akhirnya berkembang biak. Nah pada waktu itu dibuka kaget, kok bisa telurnya? Iya, karena beberapa saat itu ada lukanya terbuka dan dibiarkan ada lalat masuk, artinya terjadi infeksi dari luar. Beda lagi dengan memang belatungnya sudah disterilkan. Itu memang beda ya. Beda lagi ya. Cukup menarik. Mungkin sebuah proses perawatan itu memang harus benar-benar jeli, teliti ya kan, bagaimana pemasangan balutan dan dressingnya tadi. Akhirnya dapat mencegah yang namanya seperti tadi, kejadian-kejadian seperti tadi. Mungkin walaupun dari rumah sakit sudah terbalut dengan baik Mas Bagus, mungkin nanti di rumah ya kan, gak ada yang tahu controllingnya seperti apa. Mungkin itu bisa saja terjadi saat di rumah kan, seperti itu Mas Bagus ya. Oke, sangat menarik sekali. Dressing ya, kayaknya harus minum dulu Mas. Kopi Oma Wijikawi ya. Gak ada. Ini kopi atau milkshake ini? Gelasnya kok ada itunya ya. Beda yang sama yang kemarin. Oke, santai aja Mas sambil minum. Sambil, tapi sangat disayangkan sekali nih, hanya minuman saja ya. Mungkin untuk lain waktu untuk segenap panitia dan tim suksesor YouTube channel Pediskar bisa mengerti ya. Oke, kita lanjut Mas Bagus. Oke, membicarakan tentang dressing pastinya. Nah, dressing itu sendiri kan nantinya sebelum kita memasang dressing pastinya kan ada hal yang perlu kita ketahui pastinya. Pertama, yaitu saat proses perawatan luka, karena gak tiba-tiba kita langsung memasang dressing A, B, dan C. Tapi kita kan harus tahu nih, harus jeli kondisi lukanya seperti apa. Nah, syarat untuk memberikan atau memasang balutan itu harusnya seperti apa Mas? Syaratnya. Jadi mungkin harus, oh ini lukanya penyek nih, lukanya kering nih, lukanya banyak nanahnya dan lain sebagainya, atau gimana Mas? Jadi pada waktu awal kita merawat luka itu kan kita asesmen ya. Kita kaji pertama ketemu kasus. Itu pertama mungkin kita belum 100% bisa ini. Ya apa itu kapan harus pakai dressing ini ya. Karena biasanya itu baru bisa memilih dressingnya itu pertemuan berikutnya. Cuman kita bisa, pengalaman ini berdasarkan pengalaman saja ya. Biasanya kalau awal itu ketika cairannya mungkin kita tahunya nggak begitu banyak, tiba-tiba banyak, nah itu kita harus critical thinkingnya ini harus ada. Kita harus milih foam apa nih yang tepat untuk itu luka ini ya. Namanya luka ini kadang ada yang dia exudatnya sedikit, ada yang banyak. Critical thinking ya, saya dapat satu kata yang menarik, critical thinking. Jadi yang jelas pastinya kalau critical thinking jadi memang dibutuhkan kejelian Mas. Contoh lah, warna dasarnya hitam ya kan, warna dasarnya kuning, warna dasarnya merah, itu kan pastinya dressingnya beda-beda. Betul ya Mas Bagus? Nah mungkin nantinya Mas Bagus bisa menjelaskan nih dressing apa aja yang harus dipakai sesuai dengan warna dasar tadi ya. Tapi sebelum beranjak ke situ, mungkin nanti Mas Bagus bisa mengenalkan dressing yang sering dipakai menjadi senjata nih buat Mas Bagus dalam proses perawatan luka. Itu ada apa aja ya kan, mulai dari tadi yang dijelaskan, ada primer ya kan, ada sekunder ya, betul ya Mas Bagus, terus ada dressing fiksasi ya, betul. Mungkin apa aja yang mungkin ingin dikenalkan kepada rekan sejawat sekalian. Ini loh Pediskar punya sebuah dressing topikal fiksasi yang modern ini loh.
yang sering dipakai oleh Mas Bagus. Oke. Mungkin dibantu. Bisa dibantu teman-teman sekalian. Mungkin dimulai dari apa dulu Mas? Yang mau diperkenalkan? Dari absorben dulu, nggak apa? Oh, absorben dulu, boleh. Absorben, bisa dijelaskan absorben itu apa? Mungkin oh ya, sejawat sekarang apa itu absorben? Menyerap ya, jadi fungsinya dia adalah menyerap cairan. Poin intinya adalah gitu kan, ini menjaga kelembapan ya Bu. Iya. Jadi kita harus bisa menjaga kelembapan luka itu supaya proses healingnya bagus. Oke, absorben Yang sering saya pakai memang absorben ya. Oke, mungkin ini salah satu absorben. Mungkin bisa dijelaskan Mas? Yes. Ya, ini namanya foam dressing. Boleh dibuka Mas? Oh, dibuka. Boleh dibuka. Ini salah satu absorben ya. Salah satu, masih banyak lagi ya Mas Bagus ya? Iya betul. Ini foam. Namanya ini foam dressing teman-teman sejawat ya. Jadi mungkin teman-teman sudah yang tahu. Ya memang lah kalau di beberapa rumah sakit masih belum banyak yang pakai ya, karena memang apa itu biayanya itu memang agak mahal ya, mungkin ya dari segi pembiayaan. Tapi sekarang kalau sekarang sudah mulai banyak, jadi sudah tidak asing ya. Terus fungsinya Mas dari foam dressing ini kan sebagai penyerap. Nah, ya, fungsinya harus cairan dikit, banyak, sedang, atau bisa digantinya berapa hari gimana? Ya, untuk penggunaannya. Foam ini dia daya serapnya untuk eksudat yang banyak. Eksudat yang banyak. Ya, dan cuman dia penyerapannya itu tergantung mereknya ya. Kadang itu ada merek tertentu yang dia itu kemampuannya itu lebih tinggi ya. Itu mungkin nanti teman-teman sendiri yang bisa milih ya. Ya, biasanya kan harga menentukan kualitas. Betul. Oke. Selain foam ada lagi mungkin yang akan diperkenalkan lagi nih. Oh ya, ini belum. Ada belum. Ya. Jadi di foam ini ada dua ya, ada yang dia ada PU-nya. Artinya PU itu dia ada penahannya ya. Ketika cairan itu masuk, dia nggak tembus. Oh, nggak beleber. Tapi kalau yang nggak ada PU-nya, dia masih bisa tembus. Berarti PU itu ada untuk ngelok atau mengunci eksudat ya. Betul. Gitu. Foam. Oke, cukup menarik. Ini baru satu, teman-teman sekalian, masih banyak lagi nantinya yang akan dikenalkan dari absorben ataupun topikal yang sering digunakan oleh Nurse Tubagus. Ya. Next mungkin teman-teman sekalian. Alginat. Wah, alginat. Baik, alginat. Oke, thank you guys. Ini dia Mas Bagus, monggo silakan dibuka aja Mas. Ya ini juga absorben juga ya. Namanya dressingnya calcium alginat. Dia fungsinya juga menyerap, cuman daya serapnya tidak sama dengan foam. Kalau foam tadi dia menyerap sudah banyak. Kalau alginat ini dia menyerapnya cuman sedang. Seperti itu. Tapi dia punya multifungsi lagi. Apa Mas? Kalau boleh tahu? Dia bisa ngontrol pendarahan minor. Jadi ketika demen berdarah sedikit, tutup aja dengan ini. Insya Allah pendarahannya cepat. Oh, berarti teratasi. Selain absorben dia juga sebagai kalau ketika kita merawat murung-murung ada darah gitu kan, pendarahan bisa dipakai ini ya. Ya. Ini juga bisa untuk kondisi-kondisi yang kalau foam ini kan sulit ya masukkan di rongga-rongga ya. Undermining ini sulit ya. Nah, ini bisa jadi alternatif. Jadi ketika ada undermining, kita kan ini karena lentur ya, terus bisa dimasukkan di undermining, jadi bisa digunting sesuai dengan kebutuhan, dimasukkan seperti itu. Oke, sangat menarik sekali. Alginat. Kalsium alginat ya. Oke, for the next apa? Hidrokoloid yang ingin dikenalkan? Hidrokoloid. Oke. Sepertinya ini agak mengganggu. Ya. Hidrokoloid. Ya. Hidrokoloid ya bentuknya kayak karet ya. Kayak karet ya Mas ya. Bukannya bentuknya kalau saya lihat Mas itu seperti kulit Mas ya? Ya, betul ya. Cuman dia juga fungsinya juga menyerap cairan, cuman dalam jumlah sedikit. Mungkin bisa ditampilkan Mas ke kamera biar rekan sejawat sekalian bisa paham. Saya bilang karet tadi karena ini ya lo biar tarik. Ya. Ya ini hidrokoloid ini
selain untuk menyerap, itu untuk luka-luka yang sudah epitel baru maturasi, itu bisa ya digunakan. Jadi untuk memperkuat epitelnya ya, kita tahu bahwasanya jaringan kulit itu ketika dia sudah healing, sebetulnya dia akan balik ke posisi semula seperti sebelum terluka. Itu sekitar 2 tahun teorinya. Jadi angka baiknya pada luka-luka yang sudah mau sembuh itu diberikan hidrokolit. Atau luka-luka lecet yang caranya sedikit itu oke pakai ini. Luka-luka lecet. Kalau ini Mas, kalau jerawat bisa enggak kira-kira Mas? Kan biasanya jerawat tuh bisa. Oh bisa ya? Ya. Oh. Bisa ini untuk jerawat ya. Ternyata ada solusi selain skincare ya. Ternyata kita punya dressing yang bisa mengurangi apa atau biar jerawat kita tidak menghitam gitu ya. Gitu betul Mas Bagus ya? Gitu ya. Pengen tahu di mana ordernya? Nanti saya jelaskan di akhir sesi, oke? Oke, next Mas Bagus, setelah apa namanya ini ya hidrokoloid, apalagi ada apa lagi Mas Bagus yang ingin dijelaskan? Antimikrobial, apa? Iya dosop mungkin. Iya dosop ya. Kadexomer iodine, oke. Kadexomer iodine, apalagi nih? Saya juga penasaran. Ya, oke. Set. Telat, kosong ya, kosong ya. Wah, ini sepertinya ya. Iya, ada yang ngeprank gitu. Oke. Ya, salah satu antimikrobial yang sering saya pakai juga ini ya, Kadexomer iodine ini. Kebetulan ini produksi oleh Kalbe. Ini saya sudah pakai mulai awal masuk ini sudah pakai ini. Sepertinya ini Mas, lama ya, cukup lama dan ampuh sepertinya. Ya. Jadi saya gunakan ini ketika pasien-pasien dengan apa itu luka yang infeksinya ini lagi agresif nih. Oke. Jadi eksudanya banyak, terus lafsafnya itu juga apa itu tebel, terus berbau. Saya pakai ini biasanya. Oke ya. Untuk undermining, kalau undermining mungkin dibantu lagi Aquacel. Oke, Aquacel tim, silakan. Aquacel. Mungkin yang lain selain Aquacel ada yang lain penggantinya. Oke, kita punya ini Mas Bagus. Oh ya, ini namanya ya. Ini hidrofobik. Ya, ini juga antimikrobial juga, cuman dia fungsinya apa ini Mas? Fungsi utamanya dia ini menarik bakteri. Jadi modelnya itu bakterinya itu diikat ya. Cuman tidak mematikan kayak ini. Oh, berarti diikat. Tapi apakah cocok ketika infeksinya parah gitu kan? Apakah boleh diberikan ini? Oke, itu kalau infeksi parah biasanya itu kalau nggak ada lagi ya nggak apa-apa dipakai. Nggak apa ya. Daripada tidak sama sekali ya. Jadi kalau yang parah itu saya sarankan untuk memakai antimikrobial yang lebih kuat. Contoh Kadexomer iodine ini sama golongan silver. Ya, kan penelitian sudah banyak. Golongan Collodion silver itu dia efektivitas untuk membunuh kumannya lebih tinggi. Oke, sangat banyak sekali ya. Mungkin nanti ada beberapa yang kita posting di. Oh ya ini ada juga yang silver ya. Oke, yang silver lanjut ya. Nah ini kebetulan bentuknya lembaran ya. Jadi silver ini fungsi utamanya juga antimikrobial, cuman dia generasinya lebih kuat. Ya, untuk versi yang berat biasanya saya pakai yang silver ini. Oke. Ini kelebihannya bisa digunting ya. Jadi kelebihannya silver ini kalau yang bentuk seperti ini bisa digunting, jadi bisa kita masukkan ke rongga-rongga yang dalam juga. Oke. Oh berarti itu bisa digunting ya Mas ya? Boleh digunting. Tapi ya itu tadi nanti satu pasien satu ya sangat. Oke. Jadi ya betul. Jadi untuk teknik penggunaannya ya. Cuman kalau yang Kadexomer iodine ini kan dia bentuknya tabur ya, serbuk ya. Jadi kalau untuk kondisi-kondisi yang undermining-nya dalam dia nggak bisa masuk. Jadi solusinya kita pakai yang silver. Oke, tadi Mas Bagus menyebutkan Aquacel EG ya? Iya. Oke. Bim Salabim. Ya. Ini dia. Silakan Mas dijelaskan Mas. Saya juga nggak tahu itu apa Mas. Ya nih Aquacel AG ya, kandungannya dia silver ya, bentuknya seperti ini teman-teman ya. Mungkin sudah banyak yang tahu juga. Jadi dia kelebihannya ini karena bahannya seperti apa, kayak ada absorbennya ya, istilahnya dia bisa untuk nyerap juga sih. Cuman fungsi utamanya bukan absorben, dia silver ya. Cuman untuk kondisi-kondisi eksudat yang dia juga bisa membantu penyerapan. Jadi saya sering pakai yang silver ini. Oke.
silver dengan merek Aquacel EG Extra. Ini sudah lama di Indonesia dan sudah banyak market. Oke, sangat menarik sekali rekan sejawat sekalian. Ternyata di dunia perawatan luka cukup banyak senjata ataupun dressing yang digunakan oleh rekan sejawat sekalian. Mungkin tadi kita sudah membicarakan absorben, terus ada antimikroba. Nah, mungkin gel. ada lagi mas? Ya, golongan hidrogel. Hidrogel, oke. Ada gel nih. Berarti ini topikal mas ya? Topikal ya, oke. Topikal yang biasanya dipakai oleh Mas Bagus nih. Ada topikal apa? Ya, mari semua kita gunanya ada gunanya. Oke. Teneng. Ini dia. Oke Mas Bagus. Ini gel seperti ini mas. Semua gel, oke. Ya. Jadi golongan topikal gel ini sering kita gunakan untuk kondisi-kondisi kita butuh autolisis bro. Autolisis itu melunakan jaringan. Contoh kasus-kasus yang sudah lukanya sudah sampai menghitam, biasanya itu kering dia. Itu salah satu cara melunakkannya itu dibantu sama gel ini. Gel, oke. Cuma sekarang variannya banyak. Dulu kalau gel itu cuma gel murni ya. Tapi kalau yang sekarang itu dia ada kombinasinya. Jadi kombinasinya ada yang ini contoh nih di Kavida Gel EG ini dia dikombinasi dengan alginat. Alginat, oke. Ya, terus kalau di betul nggak ada ya yang jabli Stargy itu. Oh ya. Dia itu bahan dasarnya juga gel, tapi yang dikombinasi dengan berarti silver ya. Iya. Oke, sangat menarik sekali. Jadi fungsi gel ini ya pertama melembabkan, tapi untuk kasus luka bakar dia itu paling nyaman dipakai karena orang luka bakar itu kan nyeri, sakit, panas ya. Iya. Itu golongan gel ini sangat membantu. Oke. Jadi kita prioritaskan untuk luka-luka bakar kita biasanya pakai golongan gel. Oke. Selain gel, mungkin ada apa lagi mas untuk topikal? Metcovazin mungkin ya. Metcovazin. Ya. Oke. Metcovazin. Ini dia. Silakan Mas Bagus bisa dijelaskan fungsinya apa, kegunaannya apa, warnanya ada yang hijau, ada yang merah nih Mas. Bagaimana nih Mas? Saya juga bingung nih Mas. Kalau yang metcovazin ini ya, ini dia bentuknya salep ya. Jadi kalau tadi kan gel ya, ini juga bisa untuk proses autolisis ya. Dia kandungannya itu zinc oxide ya, terus chitosan, terus hyaluronic acidnya juga ada. Oke. Nah perbedaannya apa mas? Ini kok ada merah juga mas? Kalau yang merah ini ada hyaluronic acidnya. Oh gitu, iya. Ada chitosannya juga ada, zinc oxide-nya juga ada. Nah ini ada hyaluronic acid. Oke. Nah pertanyaan saya Mas Bagus adalah fungsi atau kegunaannya ini yang membedakan yang merah itu digunakan untuk apa yang merah? Ya. Terus yang hijau ini digunakan untuk apa? Oke. Biasanya kalau yang hijau ini bukan biasanya ya. Kegunaannya yang hijau ini biasanya untuk luka-luka yang dia masih infeksi kuning, banyak selapnya. Itu yang cocok pakai yang hijau. Ya. Tapi kalau sudah granulasi merah, itu kita pakai yang merah. Karena di yang merah ini ada kandungan hyaluronic acidnya. Dia untuk meningkatkan fase proliferasi bu. Seperti itu. Untuk epitel ini juga bagus ya. Berarti kalau boleh saya simpulkan dari penjelasan Mas Bagus tadi adalah yang hijau ini untuk luka yang warna dasarnya ada hitam, merah. Ya. Hitam sama kuning ya. Terus kalau yang merah ini fungsinya adalah untuk yang warna dasar merah. Ya, itu lebih bagus ya. Oke. Ini ada gel, ada salve ya, atau zinc cream. Ya. Nah, next ada apa lagi Mas Bagus? Burnazin Plus. Oke, Burnazin Plus. Ya. Burnazin Plus. Ya, ini dia. Ya, ini topikal juga antimikrobial, sering kita gunakan biasanya untuk luka bakar juga. Oh gitu ya. Ya. Beberapa kasus kita beri kandungan sulfadiazin. Kalau yang cuma ini dikatakan plus karena memang dia ada tambahan kandungannya. Jadi hyaluronic acidnya bro. Ada hyaluronic acidnya. Ya, tadi saya bilang kan kalau hyaluronic acid ini untuk meningkatkan
fase proliferasi. Oke. Jadi untuk proses penyembuhan luka itu supaya cepat, biasanya kita pakai ini. Ini juga untuk luka-luka infeksi sedang dan ringan itu juga bisa. Bisa ya. Ringan itu bisa. Kalau yang berat tadi saya pilihannya pakai silver. Pakai silver. Oke. Oke. Sudah banyak ya dressing yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita dan cukup menarik. Mungkin nantinya kalau rekan sejawat sekalian pengen lebih tahu lagi untuk mengenai dressing-dressing yang digunakan, kandungannya, harganya berapa, jangan lupa tetap ikuti Instagram Pedicare Malang ya, dan juga media sosial kami untuk mengetahui informasi-informasi ataupun harga dari dressing-dressing yang sudah dijelaskan oleh Mas Tubagus tadi ya. Jadi Pedicare selain jasa untuk perawatan luka, kami juga menyediakan dressing-dressing untuk didistribusikan ke tempat rekan sejawat sekalian. Jangan lupa ya, oke?